Nah, tapi kalau kita untuk penanganan di sini mungkin Bapak nggak akan lihat di mana pipa-pipa untuk penyiraman. Oh ya, penyiraman nggak ada Bang ya? Assalamualaikum sahabat tani, mari kita hijaukan bumi dengan bertani. Negeri kita subur, petaninya harus makmur. Assalamualaikum sahabat tani, kita berada di kebun alpukat milik Pak Haji Yunus almarhum. Sekarang dikelola oleh anaknya Bapak Okta. Ini kebun indah banget nah view-nya, itu Gunung Halimun ya. Ini semuanya miki semua. Nah, ini ada pohon yang lagi berbunga. Tuh. Subur sekali. Ini untuk pohon usia 4 tahun cukup subur. Tuh. Ini kalau untuk luas total ada lebih kurang 100 hektar ya. Ini punya kelompok bukan perorangan, ada 100 hektar lebih kurang. Yuk kita jalan-jalan ketemu sama Bang Okta yuk. Kita tanya apa sih rahasia aja kok bisa subur begini. Ini sama Bang ya? Iya. Usia 4 tahun ya? Iya, oh, bagus 4 tahun udah sebesar ini ya. Iya. Ini buahnya bulat, khas miki bulat. Ini yuk mantap loh matangnya. Tuh. Ya, boleh. Ini juga lagi berbunga nih. Lagi berbunga. Tuh, gitu loh. Luas ya sampai sana. Ini 4 tahunnya pohonnya segini besarnya. Usia 4 tahun segini pohonnya. Assalamualaikum. Oh ini Bang, kita kan datang ke sini Bang tujuannya untuk belajar Bang ya, tentang alpukat. Ini apanya miki semua Bang ya? Miki semua Pak. Khusus miki. Kenapa Bang milih miki? Pasti ada pertimbangannya. Pertama kalau memang miki memang kan kita produk kita sendiri. Oh produk sendiri Bang ya? Ya kita saya mengeluarkan waktu itu saya berdua dengan almarhum Bapak. orang tua yang namanya Pak Haji Yunus. Pak Haji Yunus. Nah, itu saya kembangkan, saya mengeluarkan. Ya. Jadi yang memberi nama alpukat ini alpukat miki. Almarhum. Ya, saya dengan almarhum lah yang memberikan nama alpukat miki ini. Iya. Kita ambil dari nama kakek dan nenek. Kakek dan nenek. Namanya dari nama Miah dan Kinan. Miah dan makanya Kinan. kita beri nama Miki. Oh ini digabung jadi miki. Miki, ya. Makanya kita sekarang ini kita kembangkan di hanya kita tanam hanya di jenis Miki. Miki. Itu Bang keunggulannya Bang untuk petani yang mau bertanam apa alpukat? Kalau untuk keunggulan Miki Pak, sebenarnya kita ada beberapa keunggulan. Yang pertama itu kita dapat berbuah di usia muda. Di usia muda, lebih kurang 2 tahun. Kurang lebih kita di 2 tahun sampai 3 tahun. 3 tahun berbuah. Tapi rata-rata kita di 2 tahun setengah dengan ukuran pohon yang paling kecil 2 tahun setengah sampai 3 tahun. Terus kita di berbuah itu tanpa musim. Bapak mau nanti akan jumpai itu dari alpukat Bapak tanam ini tanpa musim, berbuahnya itu bisa 2 sampai 3 kali Dalam setahun? Setahun. Oh boleh kita jalan Bang, lihat pohon itu Bang? Oke. Ya, ayo kita jalan dulu. Lihat. Ini ada pohonnya. Nah, ini usia tanam berapa Bang? Yang ini Bang, pohon ini? Ini kurang lebih di 3 tahun Pak. 3 tahun. 3 tahun bisa sebesar ini Bang? Ya. Saya, ya luar biasa ya segini Bang ya. Nah, ini yang kita tanam di usia lebih dari 2 jengkal loh, di 3 tahun. Lingkarnya di 3 tahun. Ini buah keberapa Bang ini Bang? Ini kita yang di pohon ini yang usia 3 tahun ini kita udah masuk ini bunga atau buah. Ya. Ini yang ke-6. Oh, yang ke-6? Ya. Berarti di usia 2 tahun udah usia berbuah. 2 tahun kita kemarin ini udah boleh buah. Yang di kita perhatikan kan ini beda Bang ya. Ini kan pohon lebih besar sama yang di sana. Apa nanamnya bareng Bang ya? Nanam kita bareng. Yang kita jadi acuan kan gini Pak. Ya. Ketika kenapa sih kita dari satu bidang tanah kok beda-beda? ada yang perbedaan besarnya. Ya. Ketika itu karena dari tekstur tanah itu kan berbeda dari satu bidang pun. Tekstur tanahnya Bang ya? Iya, kita mesti lebih selektif dalam melihat kondisi kebun kita. Kebun. Di mana tanah ini lebih poros atau tidak.
tingkat porositasnya dalam satu bidang tanah kita sama atau tidak. Yang baik itu Bang poros apa gimana Bang? Yang bagus itu? Semakin poros semakin bagus. Oh, berarti gembur ya Bang ya? Iya, betul Bapak. Nah, sama ini sama Bang, usia tanamnya? Ini masih baru Pak. Oh, ini susulan? Ini susulan kita tanam. Usia berapa nih Bang, usia tanamnya? Kalau ini kita di usia 1 tahun Pak, 1 tahunan. Kalau berdasarkan kita penanamannya. Tapi Bang, kalau saya banding sama yang saya punya Bang, ini lebih subur Bang, kalau untuk usia setahun ya. Ini kita penambahan kemarin kita sempat di sekali keluar trubus itu mencapai di 30 sampai setengah meteran, 50 cm sekali keluar. Sekali trubus? Iya, panjangnya. Di batang utama ya Pak. Jadi kokoh Bang. Ini Bang, kalau untuk pupuk apa? Pupuk kimia atau organik atau gimana? Kalau kita di sini pemakaian pupuk organik Pak. Full semua organik. Full. Kita dari mulai pupuk padatnya sampai pupuk cair kita pakainya organik. Oh tadi kohe Bang? Betul. Kita untuk padatnya kohe, untuk cairnya kita pakai untuk dipupuk kita buat sendiri itu rempah-rempah. Gitu. Oh, rempah yang itu Bang dari apa? Rempah ya? Iya. Iya. Oh ya saya pernah ke Mbak Haji dikasih. Iya. Nah tapi kalau kita untuk penanganan di sini mungkin Bapak nggak akan lihat di mana pipa-pipa untuk penyiraman. Oh ya penyiraman nggak ada Bang ya? Kita di sini kita nggak terapkan untuk metode penyiraman, Pak. Jadi kalau kita mungkin yang dari sini lebih kelihatan, Pak. Jangan di sini. Ayo. Saat kemarau gimana, Bang? Kalau kemarau. Nah, kemarau itu yang saya terapkan itu kita memainkan untuk mulsa organik, Pak. Oh, mulsa organik. Nah, ini contohnya, Pak. Ini ada yang beberapa kita pakai juga di jenis kokopit, Pak. Kokopit dari kulit sabuk kelapa. Sabuk kelapa. Ini yang kita pakai untuk menjaga tingkat kelembapan, membuat stabilnya di media yang ada di dapuran tanaman atau piringan tanaman ini, tingkat kelembapannya lebih terjaga. Jadi sama sekali nggak ada penyiraman, Bang? Nggak ada. Jadi kalau Bapak lihat, mungkin Bapak berkunjung ke kebun kita di sini dengan luas kurang lebih 6 sampai hampir 7 hektaran. Di sini kita nggak ada, Bapak nggak akan jumpai untuk di mana pipa-pipa penyiraman. Jadi sama sekali itu nggak disiram ya? Nggak. Saya baru kali ini ketemu kebun yang nggak ada penyiraman gitu. Betul. Tapi tumbuh subur gitu. Nah, alhamdulillah Bapak. Nah, ini emang ya jarang ya orang bilang gini. Kalau berkebun kalau tanpa air mending jangan deh katanya. Tidak akan berhasil. Tapi di sini kita jumpai kebun tanpa penyiraman malah berhasil ya, subur. Jadi kalau sebenarnya untuk saya Pak, prinsipnya ketika Bapak bertani, itu kita punya beberapa metode, Pak. Metodenya? Iya. Dalam artian kan kita mau pakai metode yang seperti apa? Ada, kalau saya bagi kelas itu ada yang sangat sederhana atau sangat mudah. Iya, sangat mudah. Ada yang biasa. Ada yang sulit. Nah, contohnya Bang, kalau yang sangat biasa gitu contohnya. Ya kan gini. Nah, itu kita untuk kelasnya. Ya, kelasnya. Dan di kelas itu yang sangat biasa. Itu berarti kan dengan kelas kita dengan anggaran atau ini minim. Iya, terbatas lah. Berarti kita pengen bertani ini dengan murah. Dengan murah ya. Kalau yang standar, berarti kita dengan biaya yang standar yang kita butuhkan. Kalau kita mau bertani yang mahal, bisa. Apakah membedakan nanti untuk hasilnya? Ya, untuk hasilnya gimana? Belum tentu dia berbeda, tapi bisa sama. Bisa sama. Iya. Dengan yang standar. Iya, dengan yang standar, dengan yang minim masih bisa kita usahakan. Tapi beda metode, Bang. Beda metodenya. Kalau ini Bang kategori yang mudah apa? Kalau sebenarnya saya pakai standar aja sih, Pak. Standar sebenarnya. Jadi saya pakai standar, kenapa? Saya tidak, yang saya terapkan untuk perawatan sangat standar karena saya nggak ada untuk penyiraman. Jadi saya hanya menjaga tingkat kelembapannya. Kalau kita mau pakai yang sekarang yang kita bilang di atasnya standar, bisa kita pakai dengan pipa penyiraman, kita HDPE untuk penyiraman manual. Manual juga bisa. Bisa nggak kita mau pakai yang lebih dalam artian yang otomatis canggih? Otomatis dengan aplikasi aja, kita dengan handphone tuh udah bisa untuk sistem penyiraman. Pakai sprinkle. Iya. Bapak juga ada yang kita dengan sebutannya itu sistem drift, Pak. Sistem drift. Iya, sistem tetes. Oh, tetes. Iya, itu bisa kita bilang. Tapi kenapa sih itu nggak dipakai? Kalau untuk kita dengan, mohon maaf, petani-petani yang kita anggaran terbatas, itu kan cukup mengorek biaya yang lumayan besar juga. Iya, kalau terbatas pasti mikir Bang, aduh, 1 hektar mau bibit sekian, paralon sekian, atau HDPE yang hitam itu kan lebih mahal lagi. HDPE, nah, kalau untuk sistem drip pakai yang itu, Pak. HDPE. Nggak bisa kita pakai untuk pipa putih. Masih HDPE ya, yang lebih bagus. Iya. Tapi ya biasa sih lumayan kalau HDPE. Ya, betul Bapak. Nah ini kalau kondisi kita, kebun kita yang di agak bukit seberangnya terlihat.
Nah, Ini kalau 6 Bapak lihat dari seberang aja dari sini, Iya. itu kan nyaris Pak, nggak ada pipa untuk penyiraman mulai dari sini sampai yang ke ujung kebun kita, Nggak ada bang. nggak ada. Nah itu yang kita tanam di usia 1 tahun Pak, yang di seberang. 1 tahun ini bang. Ya, Udah itu dari yang di kebun, seberang ya? 1 tahunan, itu 1 tahun setengahan. Itu batas kebun bang. Ya, kalau kita ambil lagi yang di sini Pak, yang di seberang kiri. Ya di kiri. Nah ini kita di usia hampir masuk Pak, kita udah masuk mulai di 3 tahun yang di seberang. Itu 3 tahun besarnya seberang. hampir sama ini. Tanpa air. Dia hampir selisih hampir 1 tahun dengan yang di sini. Nah kan Iya. lihat jelas Pak, nggak ada di mana Iya. tanah kita ini yang kita pakai sistem penyiraman. Nggak ada sama sekali peralatan bang. Mm-mm. Kalau jarak tanam bang ini ideal berapa? Ini yang saya pakai ini di 4x6 Bapak. Oh ini 6, 4. Iya. Karena di sini timur, Ya. ke sana barat, jadi saya ambil timur baratnya yang 6 meter, ke utara selatannya kita pakai di 4 meter. 4 meter. Pasti biar kan masuk cahaya. Iya, betul. Kadang kan Untuk pencahayaan ya. ada yang orang bilang, Persegi. kenapa sih Ah. harus 6-nya timur barat? Iya iya. Kan Kan gitu. lebih jauh ke jaraknya. Iya. Gitu. Iya. Karena yang kita pakai itu yang kita harapkan Ya. paparan matahari Ya. dari pagi sampai sore dia bisa dapat lebih panjang. Dapat panjang. Tidak Oh. menghalangi pohon yang sebelahnya. Itu aja. Itu ya ideal bang ya. Mm-mm. Kalau untuk pupuk murni dari kohe ya bang. Hmm. Kohe sapi apa kohe ayam? Kalau saya pakai di sini di ayam Ya. sama di domba, Pak. Oh domba campuran. Jadi ada yang kita di usia-usia muda untuk Iya, iya. pertumbuhan. Iya. Waktu itu saya kejar dengan di kohe ayam karena Di kan kohe ayam. kandungan nutrisinya lebih tinggi. Oh lebih cepat di ayam. Iya. Tapi di kohe domba apakah kita nggak pakai? Tetap saya pakai Iya. kita untuk menopang karena kohe ayam itu cepat larut, cepat habis. Oh cepat habis. Berarti Iya. domba lebih Jadi awet. kita Bang. pakai domba, dia pertumbuhannya memang lebih lambat, Lebih lambat. diserap, tapi dia lebih awet dan Lebih dia awet. lebih bagus juga. Kalau untuk aplikasi pupuk per berapa bulan bang? Saya per 4 bulan sekali kalau untuk Sekali. standar kita. Untuk standarnya. Apakah yang saya di sini ada yang di bawah Iya. 4 bulan? Ada Pak. Oh, Kita ada. ada yang 6 bulan di sana kita baru pupuk sekali. Oh itu kenapa bang? Alasannya? Kenapa Hah? dibedain? Karena kan saya buat kebun ini sebenarnya untuk edukasi aja sih. Oh Pak. dikasih aja. Pertama kita buat di sini untuk edukasi. Kenapa sih? Apa Mas Okta nggak untuk melakukan penyiraman? Iya. Saya untuk edukasi Pak. Jadi semua yang kita buat di sini, kenapa saya bedakan di sini dengan kebun sebelah pemupukannya, dengan jarak tanam. Kita ada yang kita jarak tanam Pak. Untuk saya riset juga, Iya. itu 1 hektar saya tanam 2 kali 6 meter. 2 kali 6. Itu untuk rapat uji bang. coba. Gimana sekarang bang? Pertumbuhannya bagus? Kalau pertumbuhan bagus Pak, tapi kan kalau untuk hasil di buah, Iya. kita memang karena baru berjalan hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 kali 6. 2 kali 6. Rapat tuh. Mungkin nanti kita bisa rekomendasikan atau tidaknya nanti Kita setelah uji coba dulu. ya Iya. 5 sampai 7 tahun baru saya berani untuk ketahuan hasilnya. Ini cocok atau tidak. Iya, iya. Itu baru eksperimen bang ya? Ya, uji coba ya, uji risetnya coba kita, ya. Pak. Coba di riset ya. Ya, ya. Jadi kita dengan perbedaan ketika kenapa di sini Iya. blok ini beda penanganannya. Iya. Karena kita untuk edukasi ketika kita nanti tanam dengan pemupukan per 6 bulan, Per 6 bulan. apakah bisa? Bisa. Kita sudah buktikan di beberapa hektar ini. Jadi yang pemupukan normal 6 bulan. Ada yang kita pupuk 1 tahun, ada gak? Ada, 1 tahun sekali. Tapi kan Ada. kita nggak bisa Pak, kita bandingkan. Nanti maksudnya apakah bagus? Ya bagus, tapi Bagus. jangan dibandingkan dengan Iya. yang per 4 bulan. Beda Pasti hasil. kan akan kalah. Kalah bang ya. Jadi bang kalau di Elfot juga ada bang, kayak jamur atau serangga. Itu gimana bang penanganannya bang? Kalau saya hanya penyemprotan insek untuk Insek, di iya. jenis kita ada yang kita pakai di jenis kita organik Pak. Organik. Saya pakai untuk jenis inseknya organik. Itu boleh di kasih tahu bang rahasia, itu rahasia apa bukan itu? Kalau boleh Enggak, Pak. sebutin. Kalau saya nggak ada yang dirahasiain. Iya. Jadi gimana yang ada di kebun kita ya? Oh, Kalau iya. kita teman-teman mau belajar, Boleh. mau apa, silakan Pak. Boleh. Yang penting mohon maaf ya Iya. buat paling nggak janjian. Takutnya saya lagi keluar. Oh gitu. Iya. Iya. Untuk Jadi, belajar bang ya. Jadi saya pakai itu kebetulan yang kita pakai di kebun ini kita pakai organik. Organik semua. Dari untuk inseknya kita terapkan. Bahan-bahannya bang, contoh kalau untuk jamur bang, bahannya apa bang kalau yang dipakai? Kalau untuk jamur tergantung Pak. Kalau kita Kutu, kayak jenis kutu kebul, kutu kebul, itu kita pakai dengan berbahan utama itu di serai. oh serai, kutu kebul, kutu putih gitu bang yang Iya, dibalut kutu itu. putih. Iya, kutu putih kebul Itu sama ya. jenis kutu-kutuan kita bisa Serai. ditangani dengan serai. Ada Tapi campuran, kalau untuk di jenis bakteri atau virus yang Bakteri. dia dibikin busuk batang. Oh, di batang itu, apa, Bang, ya? Iya. Batang-batang muda kan suka ada tuh yang Iya. kalau kita lihat Karena mohon kan maaf, berlendir ya. Nah, misalnya Iya. di sini berlendir dia kan agak Iya. mencoklat Agak jadi coklat, busuk, iya, agak busuk, empuk.
Itu kan jenis-jenis bakteri atau virus. Nah itu kita pakai terapkan di bawang putih, Bang. Bawang putih. Iya. Masih ada campuran, Bang? Bawang putih apa murni bawang putih? Bawang putih 1 macam aja cukup. Tapi kalau kita mau buat di mix dengan dasaran itu boleh dengan tembakau. Karena tembakau itu untuk kita mengatasi serangga juga. Serangga sama bakteri, Bang. Tembakau Bapak misalnya untuk kutu putih, bahan dasarnya di air tembakau, untuk di mix lagi dengan yang kita tuju kutu kebul, tinggal ditambah untuk utamanya di serai. Disereh, Bang. Jadi ini kalau ada yang mau belajar atau ingin bertani kebun alpukat, nanti saya cantumin nomor telepon Bang Okta. Kalau butuh bibit, nanti bisa konsul juga. Mau tanam di mana, nanti dibantu sama Bang Okta. Ya Bang, saya dibantu Bang? Bisa Bang. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Sekian dulu sahabat tani, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.